Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ujian promosi doktor atas nama Profendus Ahmad Uzil Abid saya nyatakan dibuka. Saudara Profendus Ahmad Uzil Abid, apakah saudara siap untuk diuji hari ini? Apakah disertasi saudara sudah dicek plagiaris? Silakan menuju podium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya akan memperkenalkan tim penguji kepada hadirin pada hari ini. Ketua tim penguji, Rektor, merangkap saya sendiri. Sekretaris penguji, Profesor Dr. Dede Rosada MA. Penguji Profesor Dr. Marhamah Sarif MPD. Promotor Profesor Dr. Bejo Suyanto MPD. Kopromotor Dr. Popi Puada MPD. Dan penguji eksternal Profesor Dr. Ahmad Tipraya MA. Tim penguji, tim promotor, dan hadirin yang berbahagia, selanjutnya kami persilahkan kepada promotor untuk memperkenalkan Promovendus sekaligus mempromosikan serta mempertanggungjawabkan tentang akademik dari disertasi Promovendus. Kami persilahkan kepada yang terhormat Profesor Dr. Bejo Suyanto MPD. Terima kasih Pak Rektor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rektor yang saya hormati, Dewan Penguji yang saya hormati, seluruh hadirin yang sangat kami hormati dan banggakan, izinkan saya untuk membacakan riwayat hidup Promovendus Saudara Ahmad Uzil Abid. Riwayat pendidikan Pak Ahmad Uzil Abid ini belajar di Madrasah Ibtidaiyah Al-Khairiyah Jakarta, lulus tahun 96. Kemudian di SMP Al-Khairiyah Jakarta, lulus tahun 99. SMA Negeri 110 Jakarta, lulus tahun 2002. S1 Universitas Pendidikan UPI ZAI, lulus tahun 2008. Kemudian S2 Universitas Islam Jakarta, lulus tahun 20 dan 2020, kemudian S3 Universitas Islam Jakarta, sekarang dalam proses insya Allah nanti lulus gitu kan, kita doakan bersama. Lewat pekerjaan, beliau adalah seorang kepala sekolah SMA Al-Khairiyah Jakarta Utara. Sedangkan riwayat organisasi Wakabinawasa, kemudian Kuartir Rating Gerakan Pramuka Koja Jakarta Utara, kemudian pengurus PGRI Cabang Koja Jakarta Utara, dan demikian riwayat hidup ini. Dan beliau adalah seorang aktivis yang nggak pernah diem ini karena organisasinya banyak banget, dan pasti dengan pengalamannya beliau akan tampil dengan baik pada pagi hari ini. Demikian daftar riwayat hidup Bapak Ahmad Uzil Abid, dan waktu saya kembalikan pada pimpinan sidang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilahkan kepada Profendus untuk menyampaikan secara singkat isi daripada disertasi dalam waktu 10 menit. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Sidang Profesor Dr. Insinyur Rehan MSI, yang terhormat Profesor Dr. Dede Rosada MA, yang terhormat Profesor Dr. Marhamah MPD, yang terhormat Profesor Dr. Bejo Suyatno MPD, yang terhormat Profesor Dr. Ahmad Tipraya MA, dan yang saya hormati tentunya para hadirin yang menghadiri sidang terbuka. Alhamdulillah, puji syukur, mohon izin, yang terhormat Dr. Popi Puada MPD yang sudah hadir di Zoom.
Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya berkesempatan untuk mempresentasikan hasil penelitian disertasi saya yang berjudul Desain Media Pembinaan Siswa di Madrasah Berbasis Multimedia, Website Studi Kasus di Madrasah Aliyah Al-Khairiyah. Identifikasi masalah yang pertama, pembinaan siswa di Madrasah Aliyah belum berjalan secara optimal. Yang kedua, pemanfaatan teknologi dalam pembinaan siswa belum optimal. Yang ketiga, media pembinaan siswa masih bersifat manual. Yang keempat, tingkat kesiapan tenaga pendidik dalam menyikapi perkembangan teknologi belum ditingkatkan. Yang kelima, perlu adanya konsep dan desain pembinaan siswa berbasis multimedia. Yang keenam, penerapan manajemen pendidikan agama Islam belum berjalan dengan baik. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pelaksanaan pembinaan siswa yang selama ini berjalan di Madrasah Aliyah Al-Khairiyah Jakarta. Yang kedua, bagaimana mengembangkan media pembinaan siswa berbasis website di Madrasah Aliyah Al-Khairiyah. Yang ketiga, bagaimana efektivitas penggunaan media pembinaan siswa berbasis website di Madrasah Aliyah Al-Khairiyah Jakarta. Tujuan penelitian untuk menganalisis pelaksanaan pembinaan siswa yang selama ini berjalan di Madrasah Aliyah Al-Khairiyah. Yang kedua, untuk mengembangkan media pembinaan siswa berbasis website di Madrasah Aliyah Al-Khairiyah Jakarta. Yang ketiga, untuk menganalisis efektivitas penggunaan media pembinaan siswa berbasis website di Madrasah Aliyah Al-Khairiyah Jakarta. Metode yang digunakan yaitu pendekatan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian dan pengembangan atau research and development. Dan langkah-langkah yang digunakan dengan teori ADI, yaitu analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Demikian penjelasan singkat dan presentasi yang dapat saya sampaikan. Kami mohon arahan dan masukan dari para penguji. Atas perhatian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilahkan kepada yang terhormat Profesor Dr. Ahmad Tibraya untuk menyampaikan tanggapan, kritik, saran terhadap disertasi Promovendus. Kami persilahkan. Selamat kepada Saudara Ahmad Uzil Abid yang menulis disertasi Desain Media Pembinaan Siswa di Madrasah Berbasis Multimedia Website. Saya bayangkan tadi itu kalau pembinaan melalui multimedia berarti tidak ada kontak langsung dengan guru ya? Gimana itu? Silakan. Pembinaan multimedia diawali memang pertemuan antara siswa dengan guru pembimbing. Selanjutnya proses pembinaan yang dilakukan dengan media atau website dari hasil penelitian bahwasannya siswa dan guru pembimbing akan berinteraksi secara real time. Artinya apa yang dilakukan siswa selama di rumah maupun di sekolah itu akan disampaikan melalui media yang digunakan ini. Jadi awalnya melalui melalui muwajah ya. Tidak Ya, hanya Pak. itu. Karena saya gambarkan kalau hanya melalui online website, guru tidak pernah kontak dengan muridnya, muridnya tidak pernah lihat gurunya memberi nasihat. Itu maka saya tanya dulu itu. Berarti ada ya. Ada ini. Tapi pembinaan berikutnya dengan website. Terus bagaimana pelaksanaan kegiatan yang seperti ini dilakukan di Madrasah Al-Khairiyah itu? Proses pembinaan yang dilakukan tentunya diawali dengan
identifikasi masalah, bagaimana permasalahan siswa, tingkat permasalahan yang tentunya berbeda-beda masing-masing siswa. Nah, itu diidentifikasi oleh guru pembimbing untuk nantinya jadi bahan evaluasi dan latar belakang apa yang membuat siswa ini menjadi bermasalah tersebut. Nah, sehingga nanti sasaran yang ingin dicapai dalam proses pembinaan itu bisa terpenuhi. Selanjutnya, ketika siswa sudah masuk proses pembinaan, nah media inilah yang menjadi jembatan untuk bisa menghubungkan antara guru dengan siswa. Jadi pertama dilakukan identifikasi masalah, ya. Setelah itu dibuat perencanaan kegiatan, ya. Kemudian hasil yang dicapai dari kegiatan itu kemana? Nah, hasil daripada pembinaan ini nanti dievaluasi setiap 1 minggu, karena pada proses pembinaan yang dilakukan itu waktunya selama 1 minggu. Nah, setelah hasil selesai 1 minggu, hasilnya disampaikan ya kepada orang tua, dipertemukan dengan siswanya juga bahwa hasil pembinaan selama 1 minggu ini berdampak seperti apa, apakah dampaknya baik atau bahkan dampaknya tidak ada efek dari hasil pembinaan. Ini disampaikan kepada orang tua dan siswa. Dari hasil itu disampaikan kepada siapa? Disampaikan kepada orang tua, dipertemukan antara orang tua dan siswa. Nah, itu mesti karena apa? Bagaimanapun orang tua masih punya peran, kan? Di rumah mereka selalu dengan orang tuanya. Kemudian, apakah orang tuanya juga melalui pembinaan melalui website? Enggak? Untuk website yang dikembangkan saat ini memang kekurangannya belum menjangkau sampai ke orang tua, tetapi komunikasinya masih secara lisan atau bertemu secara langsung. Baik, di sana juga ada persoalan bullying, kan? Ada. Terus mengatasi dengan websitenya kemana? Di awal tadi pada saat identifikasi masalah, ini kita mengkelompokkan ketika permasalahan bullying apa, seperti apa. Artinya melakukan pemetaan dari setiap masalah ini benar-benar harus detail, jangan sampai nanti salah sasaran. Artinya anak ini tidak bermasalah tetapi dianggap bermasalah. Nah, ketika memang proses permasalahannya bullying, nah, tentunya nanti pendekatan yang dilakukan dalam pembinaan ini pendekatan spiritual, ya, pendekatan agama. Jadi puncak dari semua masalah tentunya kita kembaliin lewat pendekatan agama. Oke, baik. Di sini Anda menyebutkan termasuk dalam rumusan masalah itu mengembangkan media pembinaan. Iya, media pengembangan berarti ada tahap awal apa, tahap 2 apa, tahap 3 apa. Bagaimana sistem pengembangan pembinaan mahasiswa sana dengan melalui website itu? Untuk alat atau media yang selama ini digunakan oleh sekolah, sementara mereka hanya menggunakan Zoom atau WhatsApp yang memang tidak bisa terencana secara real time, dan ini tidak mencakup pelaporan daripada hasil pembinaan, sehingga saya membuat satu wadah atau media yang bagaimana mereka bisa berinteraksi secara langsung, ya, dengan media itu dan mendapatkan laporan daripada hasil pembinaan itu secara real time. Nah, ini yang menjadi tujuan daripada adanya website, menjembatani antara orang tua, guru dan siswa ini bisa terhubung dalam satu laporan yang ada di website. Pembinaan itu dilakukan untuk semua siswa? Hanya siswa yang bermasalah, Prof. Oh, siswa bermasalah. Ya. Berarti siswa bermasalah itu harus punya HP? Iya. Wah, ini harus punya HP, ini bahaya lagi nih. Itu kalau keponakan saya itu, saya bilang sama ibunya, kunci HP-nya itu mulai Senin sampai Jumat. Nanti mereka hari Sabtu Ahad baru bisa. Dan alhamdulillah. Jadi ibunya itu tidak mau kalau dia tampilkan itu anaknya itu Senin dikunci mati di tempatnya itu. Sampai
Ini berarti kalau dia di MA Al-Hidayah ini tidak bisa ini karena HP-nya dikunci mati oleh ibunya, kemana itu? Masalah juga itu kan? Apa solusi yang diberikan kalau siswa yang seperti itu? Terkait dengan penggunaan handphone, ini kan bisa kita sampaikan di awal memang ke orang tua. Artinya penggunaan handphone itu saat di sekolah pun mereka bisa menggunakan, tetapi saat belajar. Ketika tidak belajar, mereka wajib kumpulkan. Nah, begitu juga pada saat pembinaan, handphone ini diberikan pada saat mereka untuk membuat laporan anak-anak itu, siswa. Jadi setelah selesai, ya ini butuh pengawasan dari orang tua, makanya kami sampaikan juga ke orang tua agar orang tua juga bantu untuk mengawasi itu. Disampaikan ke orang tuanya. Nanti orang tuanya lihat HP baru disampaikan kepada anaknya, kan HP dipegang sama ibunya atau ayahnya. Oke deh, selamat kalau begitu, selamat. Baik, Saudara sudah ini luar biasa ini pembinaan yang luar biasa, yang model baru sekarang ini. Terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Ahmad Tipiara MA. Selanjutnya kami persilakan kepada yang terhormat pada Profesor Dr. Marhamad Syarif MPD untuk menyampaikan tanggapan, saran, kritik terhadap disertasi Promovendus. Saya mau tanya ini Pak tentang penggunaan website. Penggunaan website dalam pendidikan bukanlah sesuatu yang baru. Ini bukan yang baru ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan berbagai penelitian tentang e-learning ya, tentang learning management system atau LMS, atau media pembelajaran berbasis web yang telah berkembang sebelum ini, di mana letak kebaruan dari penelitian Bapak ini sebenarnya, atau scientific novelty-nya itu di mana sebenarnya? Bisa dijelaskan Pak? Media yang saya kembangkan di dalam penelitian ini punya tujuan tidak terfokus kepada pembelajaran, tetapi bisa mengedukasi siswa secara jarak jauh ya. Yang jadi target atau tujuan adalah pembentukan nilai-nilai karakter dan sikap siswa, bagaimana siswa walaupun tidak terhubung atau tidak bertatap muka secara langsung, mereka tetap terawasi dengan baik. Oke. Jadi lebih kepada karakter ya Pak. Karakternya yang akan dibina di sini ya. Iya, Bro. Oke. Kemudian apakah kebaruan dari model ini Pak? Ini kan model website ini merupakan integrasi nilai-nilai keagamaan didesain dalam multimedia atau bagaimana Pak? Dari desain yang dibuat ini memang di situ ada interaksi antara guru pembimbing, siswa. Walaupun orang tua memang kekurangan di website ini tidak orang tua secara langsung bisa melihat secara langsung di website. Tetapi guru dan siswa nantinya akan dilaporkan kepada orang tua. Sebelum pembinaan dan sesudah pembinaan tetap disampaikan kepada orang tua. Jadi komunikasi antara guru, siswa dan orang tua tetap berjalan. Oke, jadi dua-dua ya Pak ya, dari Ya, guru sama orang tua. Oke, kemudian di sini Bapak juga sudah menceritakan tentang efektivitas dari media pembinaan ini yang berbasis web terhadap pembinaan siswa yang bermasalah. Mengingat ini merupakan perubahan karakter ya. Karakter itu merupakan proses jangka panjang sebenarnya yang kalau mau dirubah ya. Dan dipengaruhi banyak variabel seperti keluarga, teman sebaya, budaya sekolah, lingkungan sosial. Terus bagaimana Bapak memastikan bahwa perubahan yang terjadi benar-benar merupakan akibat dari penggunaan media website ini gitu loh. Akibat dari pembinaan melalui website ini. Bagaimana Bapak menentukan kalau itu benar-benar dari situ gitu loh. Bukan akibat dari faktor-faktor eksternal lainnya gitu loh. Bagaimana itu? Di tahun 2022 media ini sudah digunakan. Jadi di tahun 2022 sudah kita gunakan sebagai alat atau media pembinaan yang dilakukan oleh sekolah tersebut. Sehingga pada prosesnya memang siswa agak belum bisa beradaptasi karena media yang digunakan masih baru.
tetapi seiring waktu berjalan ini menjadi satu komitmen terhadap apa yang sudah dilakukan oleh siswa, permasalahan-permasalahan terjadi, mereka harus bisa menjalani proses pembinaan ini dengan baik, dengan media yang disediakan. Sehingga mau tidak mau siswa harus mengikuti proses dan prosedur yang dilakukan pada proses pembinaan. Sehingga pada saat pelaksanaan pembinaan ini media menjadi jembatan yang sangat baik ya, karena media ini menghubungkan secara real time aktivitas atau pola pembinaan yang dilakukan yang sudah terjadwal itu bisa dilaporkan secara langsung di website, sehingga guru melihat akurasi pola pembinaan yang sudah dilakukan oleh siswa itu sesuai atau tidak. Apabila terjadi ketidaksesuaian, maka siswa tersebut berarti harus melalui proses ulang nantinya. Nah ini ya, ini yang menjadi tolak ukur benar-benar dilakukan atau tidak. Sehingga pada prosesnya siswa menjalankan semua sesuai dengan jadwal. Nah ini sudah dirasakan dampaknya oleh sekolah tersebut. Hampir 90%, 95% siswa itu ada perubahan secara signifikan. Nah ini yang akhirnya menjadi satu masukan atau hasil yang baik bagi penggunaan website tersebut. Oke. Atau bukan karena faktor lain ya Pak di luar itu yang mempengaruhi perubahan karakternya itu? Maksudnya mungkin lingkungan gitu atau keteladanan guru gitu. Itu tuh bagaimana faktor itu Bapak kontrol? Kalau dilihat dari faktor lain, memang sebelum penggunaan website ini proses pembinaan ada, tetapi proses ini tidak berjalan karena kurangnya pengawasan. Siswa hanya melaksanakan proses pembinaan di sekolah, tetapi di luar sekolah ketika di rumah mereka tidak terkontrol. Bahkan orang tua pun tidak bisa mengontrol itu. Sehingga ini yang membuat saya tertarik bagaimana cara mengontrol mereka agar proses pembinaan ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan pola yang dibuat. Apapun polanya, kalau memang tidak terkontrol dan tidak dijalani secara berkelanjutan, akhirnya sia-sia pembinaan ini. Maka saya coba untuk mendesain media ini. Memang pengaruh lingkungan itu punya dampak juga, ya, dampak positif maupun negatif, Bu. Tetapi ketika siswa ini diberikan aturan oleh sekolah dan harus menjalankan sesuai dengan itu, nah ini yang menjadi pantauan sekolah. Ada niatan baik tidak, punya kesadaran untuk berubah atau tidak. Nah ini yang menjadi tolak ukur akhirnya media ini terus digunakan. Dan kebanyakan siswa yang sudah menggunakan media ini akhirnya terus, karena terpantau terus. Ketika dia tidak update pada saat jadwal yang sudah ditentukan, itu akan dipanggil. Kenapa tidak update? Kenapa tidak kirim informasi tugas yang sudah diberikan? Nah, ini. Oke, ini kan untuk siswa yang bermasalah ya Pak. Betul, Pak. Apa saja masalah yang mahasiswa bermasalah itu yang seperti apa gitu loh Pak di sekolah ini gitu? Permasalahan siswa di usia SMA ini tentu masalahnya masalah yang kompleks ya kalau saya lihat, karena memang beberapa siswa ditambah mereka sudah punya pola pikir yang berbeda, tingkat puberitas yang mempengaruhi mereka juga akhirnya mau beraktivitas serba ingin tahu ya, dan ditambah mereka juga aktivitasnya bukan seperti anak-anak lagi, nakalnya ya gitu. Jadi mereka kan lagi pubertas gitu. Nah, itu apa masalah yang muncul di sana? Salah satunya mungkin yang disampaikan tadi Prof. Tip, yaitu bullying. Ya, yang kedua mungkin mereka kalau sekarang tuh dibilang ya pacaran lah mereka, interaksi antara lawan jenis. Nah, itu juga menjadi ketertarikan mereka untuk membuat satu menjadi satu masalah akhirnya di sekolah. Yang selanjutnya mungkin ya tingkat puberitas mempengaruhi yang mereka yang merokok dan lain sebagainya, keterlambatan datang sekolah, bahkan mereka yang sudah diantar ke sekolah pun tidak datang, tidak masuk ke sekolah, mereka pergi lagi. Jadi sudah diantar sama orang tuanya ke sekolah, sudah di depan sekolah mereka pergi, nggak masuk ke sekolah. Nah ini juga jadi masalah akhirnya. Ya, orang tua bahkan sampai harus bagaimana, jadi sudah diantar tapi masih pergi lagi.
di pelanggaran-pelanggaran aturan ya Pak? Pelanggaran itu Pak. Oke, saya kira cukup Prof. Ini desain pembinaan melalui website, betul kan ya? Iya Prof. Di MTS ya, MA. di MA Madrasah Aliyah. Al-Khairiyah, Iya. di MA Al-Khairiyah ya. Pembinaannya itu atau ini, siapa yang bertanggung jawab dengan pembinaan ini? Apakah guru BK saja, atau semua guru, atau kepala sekolah, madrasah? Gimana itu? Dikoordinir oleh guru BK. Guru BK ya? Dikoordinir oleh guru BK, tapi kemudian secara konten ini saya lihat dari konten pembinaannya kan sangat komprehensif ya. Dari mulai agama, kemudian juga dimensi akademik itu adalah mata pelajaran, semua mata pelajaran kan. Kemudian juga keterampilan, bahkan kemudian juga karir, bahkan juga termasuk bakat dan minat, kepemimpinan dan kemandirian. Jadi banyak sekali aspeknya ya, aspeknya. Nah, ketika ini tidak sesuai dengan tidak berada dalam jangkauan mapel. Kalau mapel itu kan pasti dengan guru ya. Ada guru. Dengan guru. Kalau tidak jangkauan dengan mapel seperti pembinaan karir, pembinaan bakat minat, kepemimpinan, kemandirian, itu siapa yang mengontrol pembinaan ini? Untuk pembinaan tadi saya sampaikan dikoordinir oleh BK, tetapi prosesnya nanti ketika terjadi sesuatu hal yang memang di luar jangkauan itu, tentunya nanti dikoordinasikan dengan guru-guru pendamping yang lain. Dengan guru-guru pendamping ya. Ya. Kalau pembinaan karir, pembinaan minat bakat itu di siapa adanya di DMA itu? Di guru BK. Di guru BK berarti memang pekerjaan dia Ya, pekerjaan dia langsung gitu kan? Benar, Bro. Pekerjaan dia langsung, oke. Nah, sekarang ini hasil penggunaan website ini, hasil penggunaan pembinaan dengan website ini, ada perubahan nggak pada siswa ketika selama sudah kita uji cobakan berapa lama? Satu semester atau setahun dicoba ini? Diuji cobakannya selama berapa lama? Sudah hampir 3 tahun, Bro. 3 tahun. Sudah berjalan. Yang dikontrol betul sebagai sebuah model, sebagai desain itu tahun keberapa? Ke-1, ke-2 atau tahun ke-3? Di tahun kedua, Bro. Tahun kedua. Ini hasil tahun kedua ini ada perubahan nggak dari tahun pertama? Kalau perubahan, ada perubahan peningkatan. Artinya di tahun pertama siswa masih menjalani, tetapi prosesnya masih ada yang gagal di dalam prosesnya. Artinya tidak semuanya baik pasca pembinaan. Oke, Pak Ustaz, gini. Dari Madrasah Aliyah ini kira-kira kalau pembinaan karir itu orientasinya ke mana itu? Arahnya ke mana pembinaan karir dari anak Madrasah Aliyah itu? Lebih cenderung ke guru, Ya? guru. Untuk menjadi guru. Iya. Untuk menjadi guru ya. Untuk menjadi guru. Berarti untuk menjadi guru harus ada penambahan skill kan? Ya. Skill keguruan. Apakah pembinaan itu diarahkan untuk menjadi mahasiswa keguruan atau memiliki skill keguruan dan dia mengajar? Kalau untuk pembinaan yang dilakukan selama ini memang lebih pada pembentukan sikap dan karakter saja, Bro. Sikap saja, Ya. sikap. Kemudian juga mempunyai sebuah atensi bahwa dia ingin jadi guru maka harus kuliah di Fakultas Tarbiyah gitu banyak kan. Ya, arahnya ke situ. Iya, Bro. Arahnya ke situ ya. Jadi maksud karir itu bukan dia menjadi masuk ke labor market atau tidak. Oke. Ada nggak di tahun kedua itu uji coba yang memang difokuskan Anda bisa masuk ke labor market, ke pasar kerja? Di tahun kedua memang kan yang siswa yang melakukan pembinaan ini
tidak hanya kelas akhir ya. Kalau biasanya kalau cenderung kepada karir dan aktivitas setelah sekolah biasanya cenderung di kelas akhir. Nah, biasanya yang di kelas akhir memang terlihat ketika dia memang apa yang menjadi kebutuhan dia untuk nanti pasca kelulusan. Bagus lagi gini, ada nggak ada nggak program pembinaan dari pembinaan di web di Madrasah Aliyah itu yang berbasis website ini, dia arahnya itu untuk masuk ke labor market, pasar kerja? Belum ada, Prof. Belum ada. Jadi arahnya tetap ke studi lanjut. Studi lanjut ya. Iya. Dan juga pengetahuan saja bahwa kalau Anda akan bekerja di sini harus punya ini, punya gini. Iya, Prof. Tapi tidak melakukan pelatihan skillnya. Belum ada. Oke. Nah, sekarang anak di tahun kedua itu ketika uji coba itu ada nggak yang sudah keluar dari Madrasah Aliyah? Tidak ada. Sudah banyak keluar, sudah lulus. Oh ya, ada yang sudah lulus. Ada. Oke. Ada nggak mereka itu yang tidak kuliah tapi masuk kerja, masuk pasar kerja? Ada. Di bidang apa? Kalau yang sekarang ini lebih banyak ke guru, pendidik. Ke guru. Madrasah lah guru kan belum punya skill. Harus kuliah dulu kalau minimal mereka ada pelatihan. Maksudnya yang sudah kuliah, tapi kalau yang belum kuliah mereka cenderung ke kerja yang instan aja. Nggak, maksud saya gini, dia keluar dari dia tidak melanjutkan studi, tapi masuk ke labor market gitu. Yang memang skillnya tidak perlu penambahan skill setelah aliyah gitu lah. Ada nggak? Untuk pembinaan skill di Madrasah Aliyah sendiri ada. Nah, skillnya apa yang ditambah di situ? Komputer dan bahasa Inggris. Komputer dan bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Nah, ada nggak dari mereka yang mengambil keterampilan komputer dan keterampilan berbahasa Inggris itu sekarang masuk di labor market? Belum ada, Bro. Belum ada. Jadi memang itu hasilnya useless gitu, jadi gitu. Makanya tadi pertanyaan Prof. Marhama, gimana Uzil mencoba mengukur efektivitasnya gitu. Gimana menjelaskannya? Efektif atau tidak efektif ini pembinaan website ini? Pembinaan dengan website ini. Di sini kan kesimpulannya penggunaan website adalah sangat efektif. Gimana Anda menjelaskan sangat efektifnya itu? Efektif artinya hasil dari pembinaan siswa ini terdapat perubahan dari yang sebelumnya bermasalah dengan masalah yang sudah diidentifikasi, dan pasca pembinaan ada perubahan dari sikap dan perilaku. Oke, saya tidak fokus kepada siswa masalah dengan perilaku yang menyimpang, bukan itu, tapi persoalan umum dan persoalan besar dari Madrasah Aliyah adalah ketika dia tidak kuliah, bisakah dia masuk labor market? Itu. Padahal Aliyah itu bukan MAK. Bukan madrasah kejuruan, kan? Ini Madrasah Aliyah itu harus 100% untuk kuliah. Nah, sekarang adakah dari siswa Al-Khairiyah ini, Madrasah Al-Khairiyah ini yang tidak kuliah tapi bisa masuk ke labor market gitu? Nah, itu yang pertanyaan. Tapi kata Ujil tadi tidak ada. Kalau tidak ada, berarti bagaimana menjelaskan efektivitas pembinaannya itu? Apa yang dilakukan dalam proses pembinaan memang tidak mengarah kepada pembinaan karakter dan skill ya yang tadi Prof sampaikan. Tetapi di sekolah itu memang ada pembinaan skill secara khusus di luar pembinaan pola pembinaan bermasalah ini. Tadi yang saya sampaikan pembinaan kursus komputer dan kursus bahasa Inggris. Maksud saya gitu,
ada nggak sekarang anak alumni Aliyah Dahlia Khairiyah tadi itu yang kerja dan kerjanya itu di bidang IT, maunya dia sebagai admin, dia sebagai apa gitu kan. Dia jadi komputer bukan sebagai alat dia bekerja, tapi dia komputer itu sebagai sebuah keahlian dia gitu. Ada nggak di antara? Ada, Prof. Itu dia maksud saya, diekspos itu bahwa efektif itu kan. Berapa orang yang ikut latihan komputer dan berapa yang sudah bekerja sesuai dengan bidangnya itu menjadi salah satu menjadi indikator bahwa pembinaan ini efektif. Nah sekarang ini, bagaimana sekolah itu, madrasah itu melakukan pembinaannya kepada siswa itu dia basisnya website. Nah, apakah siswa itu latihan itu offline atau online? Dua, jadi semi online. Jadi itu blended. Iya, Kadang-kadang blended. online, kadang-kadang offline. Benar, Kadang-kadang online, kadang-kadang offline. Oke. Ketika online dan offline itu kan pasti menggunakan media Zoom dan yang sebangsanya ya, dan yang sebangsanya. Tapi sekarang apakah dalam program pembinaan yang virtual tadi itu ada nggak diprogramkan oleh guru-guru Madrasah Al Khairiyah itu yang tidak menggunakan guru sebagai pembinanya, tapi website yang melakukan pembinaannya? Artinya dokumen itu dari website, termasuk perintah-perintah di website, lalu kemudian siswa ikuti perintah website itu lalu dia belajar sendiri gitu. Ada nggak program itu? Untuk saat ini yang ada di website hanya jadwal pola pembinaan yang sudah terjadwal, yang kita buat. Tapi instruksi-instruksinya nggak ada di website. Waktu saja, Prof. Hanya waktu. Waktu saja. Instruksi-instruksinya belum ya? Tidak ada. Instruksinya semuanya ada di guru. Iya. Oh, jadi harus guru harus offline, harus hadir semua walaupun sedang online, tapi guru harus hadir gitu kan. Harus. Jadi jadi penggunaan website itu baru pada tingkat jadwal, kemudian aneka tugas, Iya. aneka tugas, tugas-tugas yang diberikan oleh guru kan itu kan. Betul, Prof. Oke. Tapi belum bahwa website itu menjadi substitusi dari seorang guru. Belum. Nah, yang seperti ini mungkin itu yang harus disarankan. Artinya gini, bahwa website itu bisa menghimpun data tentang bagaimana belajar ini gitu kan. Saya sih bukan ahli komputer, tapi kira-kira bayangannya seperti itu. Anda bisa belajar ini. Untuk bisa ini, coba Anda lakukan ini. Itu kira-kira instruksinya. Nah, dengan itu maka siswa itu bisa belajar tanpa guru dan bisa pintar tanpa guru. Gurunya komputer itu, website itu gitu loh. Nah itu yang harus disarankan karena belum ada kan? Belum ada. Jadi hari ini website baru mampu menjangkau penjadalan dan monitoring kegiatan. Monitoring kegiatan itu. Asal kemudian jika ini sudah ada hasil bahwa ada beberapa anak yang bekerja di bidang komputer, tapi dia komputer bukan sebagai tools of work, tapi dia merupakan main jobnya, job utamanya gitu, maka kemudian dia mempunyai skill komputer gitu. Skill komputer. Jadi kalau komputer sebagai tools of work itu bukan skill komputer, dia hanya sebagai alat kan. Iya. Tapi kalau main job dia mempunyai sebagai admin, sebagai web developer gitu kan. Iya. Kemudian sebagai developer aplikasi itu kan, itulah skill komputer gitu kan. Mestinya website itu mengajarkan kepada siswa
bagaimana membuat aplikasi, bagaimana mengembangkan web developing gitu kan, itu. Dan siswa belajar tanpa guru. Iya. Gurunya adalah website itu, itulah kira-kira. Itu yang mungkin bisa disarankan itu kan. Menurut saya dalam aspek skill. Oke, baik, pindah yang kedua. Yang tadi diskusi dengan Prof. Tibraya dan juga berdiskusi dengan Prof. Marhama itu, jadi ada masalah dialami oleh siswa, kan itu kan? Iya. Dialami oleh siswa. Lalu kemudian masalah itu diselesaikan oleh guru BK kan, dan menggunakan website. Yeah. Website itu istilah Anda tadi selalu mengatakan bahwa perkembangan anak itu bisa real time betul diketahui oleh semua guru dan orang tua. Iya, Bro. Kayak gitu ya, kayak gitu ya. Bahwa ini adalah keuntungan basisnya website, basisnya komputer dan internet, gitu kan? Karena perkembangan siswa itu diketahui oleh orang tua real times. Hari itu diselesaikan, hari itu diselesaikan oleh guru BK. Mungkin gurunya di sekolah, siswanya di sekolah, diupload di website, lalu informasinya sampai kepada orang tua. Iya. Ya kalau orang tuanya buka, kalau orang tuanya nggak buka website ya nggak ketahui juga kan. Tapi gini, ada nggak di websitenya Al Khairiyah itu yang memberikan notifikasi kepada orang tua siswa bahwa anaknya hari ini sedang bermasalah, hari ini kami selesaikan, hari ini perkembangannya begini. Ada nggak notifikasi itu? Belum ada, Bro. Nah, belum ada juga kan. Di basis website itu baru pada tools of work gitu. Jadi dia belum working without people gitu. Jadi dia belum working without human gitu kan. Iya. Mestinya kan website itu dia memberikan notifikasi, Pak, hari ini perkembangannya begini kan gitu kan. Kemarin anak Bapak jamaah zuhur nggak ikut ke masjid. Kami panggil ke ruangan BK dan diskusikan dengan mereka atau ditegur mereka, diingatkan, dan hari ini dia sudah ke masjid, gitu kan? Itu kan ada notifikasi kan? Iya, Bro. Mestinya ada notifikasi kan? Harusnya. Jadi kalau dia real times nggak dikasih notifikasi, maka orang tua bisa lihat kalau dia voluntary buka website. Ya. Tapi kalau ada notifikasi, ada apa nih? Ternyata anak saya sudah jamaah zuhur hari ini kan. Kira-kira itu real time-nya. Ya. Jadi itu memang harus dikembangkan. Kelemahan dari desain disertasi ini adalah pengembangan fungsi-fungsi website untuk satu skill yang artinya fungsi-fungsi website secara lebih primer ya. Itu belum ada. Dia hanya bisa, tapi tidak notifikasi. Dia tidak bisa substitusi guru pembimbing mentor gitu kan. Artinya gini, ada komputer, ada internet, ada website, tapi masih perlu guru. Iya. Kalau gurunya tidur, maka kemudian siswanya nggak belajar, gitu kan. Fungsinya website itu adalah menjadi substitusi guru tadi. Jadi sekarang ini dalam betul ini uji coba ini sangat betul untuk masa modern ini. Jadi sekarang guru itu di masa modern itu adalah tidak hanya guru as a people, as a human, tapi juga website adalah guru. Tapi juga perpustakaan adalah guru, tapi juga informasi classmate adalah guru. Jadi guru itu sekarang kan ada 4. Satu guru yang memang bersertifikat guru, yang kedua website, yang ketiga classmate, yang keempat classroom library gitu. Jadi itulah kepentingan belajar pada zaman di era modern, era konstruktivisme zaman modern ini, saya kira gitu.
Jadi saya kira itu di bagian penutup ini mungkin Uzil akan lebih memperkuat, Pertama menjelaskan efektivitasnya itu apa, indikatornya, kemudian juga pembinaan siswa itu sampai di mana dengan menggunakan website itu belum dijelaskan. Dan dengan cara seperti ini siswa terjadi perubahannya apa? Jangan ada perubahan aja, tapi perubahannya itu apa gitu. Nah, yang diinginkan bahwa sekarang tidak ada siswa yang kemudian jobless selesai dari madrasah aliyah. 100% siswa itu masuk kerja atau dia kuliah. Itu yang diharapkan. Jadi sekarang yang diharapkan adalah anak aliyah itu 100% dia kuliah, 100% kuliah atau kerja gitu. Jadi terdiversifikasi antara yang kuliah juga yang kerja, dan yang kerja itu dia punya skill, dan skill itu dibina oleh madrasah aliyah, basisnya website ini. Kira-kira itu. Website itu dia melakukan pembinaan dan dia menjadi substitusi dari guru. Sehingga siswa bisa belajar menjadi seorang yang professional workers without teachers. Kayak gitu, kira-kira gitu. Gurunya adalah website itu. Gitu. Saya kira itu mungkin ujian ya. Nanti dengan demikian yang belum ada, tolong yang belum ada tolong dilengkapi. Dan nanti kemudian yang disarankan tadi kepada sekolah itu, jadi pengembangan fungsi-fungsi website itu dalam pengembangan primernya kan. Contoh tadi dia belum memberikan sebuah instruksi pembelajaran, belum bisa memberikan notifikasi informasi kepada orang tua, dan belum mendesain beberapa program pembelajaran skill kepada siswa, di mana siswa bisa belajar tanpa guru. Saya kira demikian. Terima kasih. Pertama, saya mohon maaf karena tidak bisa hadir pada acara hari ini, tapi saya tadi menyimak dari awal sampai sekarang. Dan saya tidak akan banyak menanyakan kepada saudara Uzil ya. Pertama mungkin saya ucapkan selamat kepada saudara Uzil atas ujian terbuka hari ini. Alhamdulillah akhirnya tercapai juga. Walaupun last minute, tapi alhamdulillah bisa menyelesaikan kuliah di S3 ini. Yang kedua, Pak Uzil, saya cuma ingin menanyakan satu hal. Dari sekian banyak masukan daripada profesor, itu kira-kira kekurangan apa yang dimiliki oleh desain yang Bapak buat ini? Lalu pertanyaan berikutnya adalah, usaha apa yang akan Bapak lakukan untuk memperbaiki desain ini sehingga masukan daripada para profesor tadi itu bisa Bapak akomodasi? Kira-kira begitu Pak, silakan. Terima kasih Bu Dr. Popi. Ya. Kekurangan dari desain yang saat ini saya buat yaitu belum bisa menjangkau orang tua secara langsung ya, karena di website ini memang aksesnya hanya guru dan siswa. Yang kedua, tidak ada notifikasi secara langsung bagaimana siswa ini dalam setiap aktivitas di pembinaan ini belum ada notifikasi secara langsung. Selanjutnya di dalam website ini juga belum bisa menjangkau tadi yang disampaikan Prof. Dede, belum ada menjangkau pembelajaran atau secara akademik, baik itu secara soft skill atau hard skillnya. Tidak harusnya ini bisa menjadi wadah untuk siswa bisa melihat bagaimana website ini menjangkau secara keseluruhan ya. Jadi manfaat dari website ini bisa terasa secara langsung ya, tidak hanya sebatas yang saat ini dibuat. Usahanya tentunya ini menjadi masukan buat saya. Memang website ini dibuat secara cepat ya. Melihat perkembangan saat ini yang ada di sekolah, yang di madrasah seperti apa, kita menyesuaikan dengan kebutuhan daripada siswa dan kemampuan daripada sekolah untuk bisa mengembangkan website ini.
Tentunya ke depannya ini akan menjadi masukan yang berharga bagi sekolah untuk bisa diakomodir segala kekurangannya, tentunya untuk menunjang segala kebutuhan daripada siswa dan meningkatkan kualitas daripada sekolah itu sendiri. Pak Uji udah cukup? Ya, terima kasih. Ya, itu saja mungkin Pak Uji. Cuma satu lagi saya ingin menambahkan, memang di kesimpulan untuk pertanyaan nomor 3 itu Bapak belum apa ya, di situ masih baru menjelaskan efektivitasnya diukur dari proses validasinya. Bapak belum menjelaskan indikator keberhasilannya itu apa gitu. Jadi apa yang disampaikan oleh Prof. Dede tolong dijadikan dasar untuk perbaikannya Pak ya. Bahwa ada indikator yang jelas, apa sih indikator dari efektivitas media yang Bapak kembangkan ini. Kira-kira begitu Pak. Ya. Jelas ya Pak? Ya, jelas Bu. Terima kasih Bu. Oke. Prof, mohon maaf ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu itu nggak pakai website, malah lebih disiplin, ya kan? Dan saya nggak tahu pakai teori pembinaan apa dulu tuh guru-guru saya. Nah sekarang yang saya ingin konfirmasi, kalau kita melihat website yang dibuat oleh Provendus, ini sebagai pola pembinaan utama atau penunjang? Cuman jawab utama, penunjang, titik. Utama. Utama. Jadi Provendus menggeser apa namanya pola pembinaan yang dulu, ya. Tetapi sayangnya Provendus tidak ada teorinya di sini. Saya tidak melihat Provendus memberikan satu pun teori pola pembinaan. Tolong nanti dicantumkan, Baik, Pak. ya, di bab 2. Apakah ada? Mungkin saya tidak membaca atau kurang baca. Ada yang Provendus pakai pola pembinaan teori siapa? Atau buka disertasinya halaman berapa? Kalau lupa, beda lupa dengan tidak ada. Jadi saya kalau lupa silahkan Provendus lihat di disertasi. Ada? Untuk pembinaan ada, Prof. Iya ada. Coba ini tolong tunjukkan di sini, di mana teorinya Provendus letakkan. Mungkin saya tidak terlihat baca. Ini konfirmasi namanya. Di kerangka berpikir juga hanya menulis teori pembinaan, tetapi teori siapanya nggak ada. Kalau tidak ada, nanti tolong dicantumkan. Ini menurut Sururi dan Sukarti Nasihin. Halaman berapa? Halaman 27, Prof. Ini fungsi pembinaan, bukan teori. Fungsi dan peran. Nanti tolong dilihat lagi. Baik, Prof. Dan kalau bisa yang cocok dengan kekinian hari ini. Iya. Karena pola pembinaan yang dipakai adalah tidak jadul kan. Iya. Tadi disampaikan oleh Provendus. Berikutnya, ini ada bahasa yang kurang pas Provendus. Yang saya ingin tanyakan, kalau seorang siswa tidak masuk sekolah tanpa izin, itu istilahnya apa? Kalau yang istilah yang biasa, alpa biasanya. Alpa. Tapi Provendus taruh di sini bolos di lampiran. Iya. Ya, tolong bahasanya ini jangan sampai tata bahasa kita ini campur gitu ya. Sesuai dengan bahasa baku, sesuai dengan peraturan ya pendidikan yang. Jadi alpa ya. Nah, jadi di lampiran ini pelanggaran yang beberapa pelanggaran yang dilakukan siswa itu adalah bolos katanya. Banyak bener kata-kata bolos. Kemudian ada pelanggaran lain. Katanya pacaran di sini. Benar itu. Di sekolah banyak pelanggaran pacaran. Kalau benar? Ya itu pelanggaran saat ini ada. Hah? Ada. Enggak. Dari sampel jenis pelanggarannya antara lain pacaran. Iya. Saya melihat di sini dari lampiran itu
yang paling banyak pelanggaran alpha. Iya. Atau bukan alpha kedua. Tidak menyelesaikan tugas. Iya. Pekerjaan rumah. Tugasnya pekerjaan rumah atau tugas Pekerjaan rumah. pekerjaan rumah kan? Jadi pelanggaran yang paling banyak dari sampel atau dari informan yang Pak Promovendus sampaikan itu, yang pertama adalah tidak mengumpulkan tugas. Iya, Bro. Yang kedua pacaran, Iya. yang ketiga bolos. Itu istilahnya di sini. Iya. Nah, ini ada nggak istilah lain dari pacaran pelanggaran ini? Berhubungan dengan lawan jenis biasanya. Kalau saya Ya, nanti tolong dipakai bahasa baku, lihat lagi aturan-aturan, ya. Karena itu ada etika yang harus kita taruh di sini, ya, di dalam tata bahasa, dalam mohon penyampaian, ya. Dan tolong nama siswanya jangan diberitahu. Iya. Ini tidak etis. Kasihan. Mungkin hari ini dia tidak baik pada hari ini. Ya, guru memberikan nilai hari ini sangat jelek kepada salah satu siswa. Tapi 20 tahun lagi dia bisa jadi presiden. Iya. Kita nggak tahu. Iya, Bro. Ya, dan ini tolong jangan sampai ya cukup saja siswa 1, siswa 2, siswa 3 dan secara konsisten, ya, untuk nama jangan disebutkan. Nama cukup dipeneliti saja, sehingga ini bisa dibaca. Dan ini akan bahaya kalau siswanya nanti melanggar lagi gara-gara ditulis ini. Wah, saya ditaruh di sini nih. Akan ada pelanggaran lagi nanti, gurunya yang atau Pak Uzil sendiri di ini, ya. Tolong ya, hal-hal yang itu bisa sesuai dengan etika, kemudian tata bahasa juga diperhatikan, ya. Kemudian juga di sini juga hal-hal yang mungkin ada aturan jenis-jenis pelanggaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Jadi itu kan ada klasifikasinya. Ada. Jadi tolong masukkan ke kelompok itu. Baik, Bro. Baik. Terakhir, Pak Uzil. Kalau melihat ini sangat teknis. Kalau seorang anak siswa itu, ini kan prosesnya kalau satu jenis pelanggaran yang berkaitan dengan katakanlah tidak menyelesaikan tugas, ini kan dari guru ke wali, kan wali kelas kan gitu, baru masuk ke BK. ke aplikasi. BK atau dulu, BK dulu, Pak. Kenapa? Guru BK. Guru BK. Nah, itu ada nggak mekanisme, katakanlah flowchart, sistem dalam pola pembinaan yang melihatkan struktur atau aliran bagaimana pola pembinaan itu dari mulai pengaduan sampai menyelesaikan? Ada alur pembinaan namanya. Di mana? Kalau di situ memang tidak dilampirkan, Bro. Wah, kalau gitu belum ada berarti. Kalau ada sudah ada di sini. Oh, baik. Kan gitu. Ya. Jawabannya kalau ada di sini, nanti tolong Baik. dilihatkan. Saya rasa itu dari saya. Terima kasih, Promovendus. Selanjutnya terakhir kami persilakan kepada yang terhormat promotor Profesor Dr. Bejo Suyanto MPD untuk menyampaikan tanggapan saran terhadap disertasi Promovendus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang saya wabarakatuh. hormati, Dewan Penguji yang saya hormati, hadirin yang sangat mulia, saya muliakan, dan saudara Promovendus Mas Ahmad Uzil Abid, selamat pada Anda yang sudah sampai pada tahapan akhir, ya. Baru tahapan, belum selesai benar sih. Ya. Baik. Kalau kita bicara tentang siswa bermasalah, masalah ini kan sebenarnya banyak ya, kriterianya juga banyak. Apakah kok ini menarik itu? Apakah yang bermasalah itu memang sampai mengganggu
kondisi sekolah kok Anda tertarik meneliti ini? Kalau untuk mengganggu secara langsung tidak, Prof. Tetapi ini akan berdampak kepada aktivitas siswa yang lain, sehingga ketika terjadi pembiaran atau tidak ditangani dengan baik, ini akan berdampak kepada psikologis siswa yang lain, karena adanya pembiaran terhadap pelanggaran atau tidak ada tindak lanjut daripada pelanggaran tersebut. Artinya tindakan-tindakan atau aktivitas yang mereka lakukan itu sudah sempat mengganggu perjalanan akademik, non-akademik yang ada di kampus? Iya, untuk jangka panjang itu akan mengganggu. Karena proses tadi pelanggaran yang dilakukan seperti tidak mengumpulkan tugas dan lain sebagainya, itu kan nanti berdampak kepada penilaian siswa itu sendiri. Karena dari nilai yang kurang itu, berarti siswa ini tidak dibina ketika memang dia tidak menyelesaikan tugas dan lain sebagainya. Harusnya ada pembinaan sebelum memang diputuskan nilai itu di bawah rata-rata atau nilai yang kurang itu, sehingga ada proses yang dilakukan oleh sekolah untuk bisa mengangkat siswa itu menjadi lebih baik lagi nilainya. Oke, karena begini, anak-anak nakal itu biasanya anak-anak pinter gitu. Iya, Dia nakal karena dia pinter gitu. Kalau anak bodoh nggak bakal nakal gitu. Untuk mikir kreativitasnya untuk nakal itu nggak punya juga kalau anak bodoh gitu. Yeah. Jadi yang nakal itu anak pinter. Jadi kalau ada anak nakal itu kita mesti cermat, karena itu adalah bagian dari kepandaian mereka. Yeah. Persoalannya memang harus masuk di jalan yang benar atau jalannya menyimpang gitu. Itu yang barangkali perlu diperhatikan. Kita tidak perlu tidak usah membenci bidang anak-anak yang nakal itu, karena kebetulan jalan kenakalan itu yang bisa ditempuh oleh dia dengan keahlian dia gitu. Nah, itu yang kita perlu cermat sebagai seorang pendidik. Nah, kalau anak pinter yang pendiam itu ada memang, tapi tidak banyak gitu. Biasanya anak-anak pinter itu ya diekspresikan dengan kenakalannya itu sebelum tersalur kepandaian mereka gitu. Nah, gimana menurut Anda gitu? Iya, memang dari apa yang dilakukan oleh sekolah, anak-anak yang memang nakal atau bermasalah ini tidak dibiarkan begitu saja. Tapi sebenarnya kebanyakan sekolah anak yang nakal dan bermasalah ini banyak yang dijustifikasi, ya, yang dicap dan lain sebagainya. Tetapi dengan peraturan yang sekarang, ya, di Permendikbud juga ada bahwasanya kita harus bisa mengedukasi bagaimana menangani siswa-siswa bermasalah ini secara baik. Nah, pola yang dilakukan oleh sekolah adalah melalui pembinaan. Yang disampaikan tadi oleh Prof. Bejo juga, karena dasarnya anak ini tidak nakal, pandai dan pintar. Nah, inilah yang mau kita gali sebenarnya, di mana kepintaran dan kepandaian anak-anak ini, sehingga tidak ada perlakuan yang tidak baik dalam proses menangani anak yang bermasalah. Maka kita lakukan pembinaan secara baik gitu. Oke. Nah, kemudian yang kedua nih, ya, mengembangkan media pembinaan siswa. Ini penting karena anak-anak sekarang kan biasanya jelimet baca gitu di HP-nya, di komputernya gitu ya. Apakah langkah yang diambil untuk pembinaan siswa melalui website itu sudah dilakukan sekarang? Sudah berjalan, Bro. Sudah. Artinya dampaknya walaupun mungkin kalau belum lama gitu belum kelihatan betul, tapi tren positifnya tampak gitu. Dari tahun ke tahun atau dari periode pembinaan selama 1 tahun itu dampaknya bagus, Bro. Oke. Maka ini sudah dilanjutkan sampai tahun ini pun masih berlanjut. Ya, artinya kalau memang itu trennya positif kan itu bagus, karena anak-anak sekarang memang jelimetnya di HP dia, di komputer dia gitu kan. Anak-anak sekarang jarang yang sibuk main bola di luar, enggak. Mereka mainnya kalau main bola ya di komputer gitu. Kemudian sibuk dengan komputernya mereka itu biasanya begitu. Baik, berikutnya media. Jadi
sebenarnya media ini banyak manfaatnya gitu. Tergantung kemudian konten dari media itu. Artinya kalau media itu diberikan message atau konten-konten yang baik, saya kira mereka akan bisa mencernanya dengan baik juga. Nah, menurut Anda gitu, apa yang perlu perlu diperhatikan betul, memuat berita kemudian disandingkan dengan tingkat kekritisan anak-anak muda sekarang. Silakan. Memang di dalam website tersebut belum memuat banyak informasi. Nah, ini juga sebagai masukan bagi peneliti untuk bisa menambah informasi di media tersebut, tidak hanya menu-menu untuk penugasan dan pelaporan, tetapi informasi-informasi yang sifatnya mengajak anak-anak untuk bisa terus punya perilaku yang baik, bisa sebagai media pembelajaran juga di dalam website tersebut. Nah, ya artinya begini kan, karena ini adalah sarana gitu yang bisa memuat pesan, bisa memuat segala macam itu. Kalau memang anak itu sudah computer minded gitu, web minded gitu, kan perlu web itu isinya kemudian direvolusi lah gitu, bahwa banyak hal yang bisa masuk di situ yang mudah dicerna oleh anak-anak, tetapi punya tren membentuk sikap positif mereka. Nah, itu barangkali nanti yang perlu ditekankan juga di tulisan ini gitu. Nah, sehingga kekhawatiran masalah-masalah yang dirumuskan di sini itu sebenarnya bisa digunakan sebagai jalan keluar untuk memperbaiki perilaku yang dianggap belum benar gitu. Baik, Prof. Karena itu ini kan sebuah media yang bisa mempengaruhi perilaku orang ya, termasuk anak-anak, pemuda dan sebagainya. Kalau konten-kontennya itu konten-konten yang konstruktif, pasti mereka akan berpikir dan bertindak yang konstruktif juga. Baik, Bro. Dan mudah-mudahan ini tidak berhenti di lulus disertasi, tapi ada follow up yang lebih konkret di lapangan yang bermanfaat bagi anak-anak sekolah gitu. Berdasarkan hasil penguji, maka Prof. Ahmad Uzil Abid dinyatakan lulus dengan predikat amat baik dan menjadi alumni Doktor Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Jakarta yang ke-91. Batas akhir penyelesaian revisi atas saran tim penguji pada hari ini selama 1 bulan. Perkenankan saya akan menyampaikan tanda kelulusan kepada Dr. Ahmad Uzil Abid. Penyerahan surat keterangan lulus. Hadirin dimohon berdiri. Kepada Dr. Ahmad Uzil Abid dipersilakan maju ke mimbar. Selanjutnya kami persilahkan kepada Dr. Ahmad Uzil Abid selaku alumni ke-91 dari program doktor pada hari ini untuk menyampaikan pesan dan kesan selama menjalankan proses studi di program Doktor Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Jakarta. Kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Sidang Profesor Dr. Insinyur Raihan, Sekretaris Sidang Profesor Dr. Dede Rosada, para penguji Profesor Dr. Marhamah, Profesor Dr. Ahmad Tebraya, dan promotor Profesor Dr. Bejo dan ko-promotor Bu Dr. Popi. Puji syukur alhamdulillah panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini satu nikmat dan karunia yang tidak terhingga, yang sampai saat ini
bisa saya capai dalam proses pendidikan. Memang dari penelitian ini jauh dari sempurna, tetapi inilah usaha dan ikhtiar yang saya lakukan. Terutama saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya. Ini hadiah buat almarhum bapak saya. Dan hadiah untuk ibu saya. Ibu mertua saya. Anak istri saya. Dan seluruh yang hadir. Ada bapak ibu guru yang hadir. Anak-anak saya. Terima kasih sudah hadir. Bisa menyaksikan teman-teman satu angkatan di S3, ada Dr. Endang, ada Dr. Rashid, ada Dr. Eni. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bisa hadir, dan terima kasih untuk semua pihak tentunya atas apa yang sudah saya raih ini. Bukan karena saya hebat, bukan saya pintar, bukan, tetapi ini semata-mata karena kehendak dari Yang Kuasa. Saya diberi kesempatan untuk bisa menyelesaikan ini, walaupun sampai detik akhir atas dukungan para promotor, Prof. Dede, Prof. Marhamah, Prof. Rehan, yang selalu mengingatkan untuk segera menyelesaikan disertasinya. Terima kasih untuk semuanya. Semoga ini menjadi amal ibadah buat para guru-guru besar, dan khususnya buat saya, agar bisa tetap bermanfaat untuk semua orang terhadap apa yang sudah saya lakukan dalam penelitian ini. Semata-mata hanya untuk memberikan satu wadah bagi anak-anak, karena dalam pembinaan ini adalah pembinaan melalui pendekatan agama, ya. Ini yang menjadi kunci utama daripada pembinaan siswa bermasalah ini. Karena dalam agama di situ diajarkan bagaimana kita beretika, berperilaku. Tidak ada yang bisa merubah perilaku manusia kecuali didekatkan dengan agama. Oleh karena itu, dari nilai-nilai ibadah yang muncul dari siswa, itulah yang menjadi harapan dan tujuan sehingga siswa ini memiliki akhlak yang baik. Seperti pesan Rasulullah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tentunya Rasul diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Nah, inilah tujuan daripada pembinaan itu, membentuk sikap dan perilaku sehingga sesuai dengan akhlak sebagaimana seorang muslim. Demikian, terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ahmad Uzil Abid. Tim penguji, tim promotor yang berbahagia, dan hadirin yang berbahagia, dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin dan terima kasih kepada tim penguji, tim promotor, dan Bapak Ibu hadirin yang telah sama-sama menyaksikan jalannya sidang promosi pada hari ini. Dengan ini saya nyatakan sidang promosi ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.